Dendi. Nanti Mas Dendi. Ten pantai niki. Wih, enak. Ngopo Ngopo nang pantai ki? Sesuk pek-peke sih nang pantai po? Oh, jeneng pantai ndak gosong. Oh, jarene arek nang Menjer apa? Kae? Ndi, Mbak? Endi? Wingi kae Bonteh, heeh. Oh, Wonosobo ya tadi. Wonosobo. ACC Pak Dendi siap elep. Endi kuwi? HS wae. Endi Kak Rani itu Kak Dendi tanya itu. Piye, Bos? Main jering endi? Wonosobo dong, masa panas-panas piknik nang pantai gosong kok. Yo ning gunung wae. Lah yo kuwi nang gunung asli. Aduh. Kak Rani dicari kontribusinya berapa nanti direng-reng. Habisnya berapa yuk? Oh, siap Teng. Biasa ngereng-reng Mas Dendi. Lho. Sing didhawuhi Mbak Rani lho, ora Mas Dendi, tak emangi Oh, Mas. nggih. Siap laksanakan. Nanti saya yang nyari nelep siap. Wis ready kok. Oke, kaya sing iki kae ya. Sing penak kae lho nyono musike. Oke, siap. Isi piro? Piro, Bos? Si 19 masuk. Nah, cocok pas kuwi. Cocok pas. Masak kelas. Pas. Sing penting ora minggu, Apa nih? minggu sesuk. Ora minggu tanggal 3 penting. Oh tidak, jangan hari libur Bu. Oke. Hari efektif. Hari efektif. Bumbu Kok aku jemur. duit lagi? Ternyata Tenanan ora? Sandra. Tenanan ya. Oke, kita mulai dulu ya Kak ya, biar nanti cepat selesainya. Oke, sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya ya Kak. Nanti hari ini kita 2 JP. Silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Monggo salah satu untuk dipimpin berdoa Kak. Rani Bu, Kak. Oke. Monggo Kak Rani dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa di tempat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kak Rani yang telah membuka sesi tatap maya kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan bacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama harus menyalakan kamera atau on cam, kemudian mematikan mikrofon jika ada salah satu teman yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar gitu ya Kak ya. Kemudian hari ini kita mempelajari masih di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, yang pertama di sini nanti kita mempelajari tentang pembelajaran 1 yang kemarin itu kita review ya Kak ya tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian yang kedua tentang penyajian tugas gerak. Nah, ini nanti kita 2 JP ya Kakak-kakak hari ini. Kemudian untuk tujuan dari sesi kita kali ini itu nanti peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Gitu, Kak. Kemudian agenda kita itu yang pertama nanti berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua berbagi referensi
Oh, masih sama penyajian tugas gerak. Yang pertama itu nanti diskusi seperti kemarin di Google Doc lagi. Kemudian yang kedua nanti kita di forum lagi, kembali ke main room, kemudian presentasi hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga nanti ada refleksi, kita hari ini itu belajar tentang apa. Nah, ini review singkat tentang materi yang pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Monggo kakak-kakak bisa disampaikan salah satu tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Monggo yang mau menyampaikan tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dulu, siapa yang akan menyampaikan? Monggo. Salah satu. Kak Lukman mungkin? Atau Kak Dendi? Apa Kak? Tadi Kak? Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, Kak. Itu apa? Pembelajaran 1-2. Konsep pembelajaran. Ya, Konsep baik, terima dan kasih Kak keterampilan untuk mengajar yang yang efektif, nggih. telah diberikan. Kalau dari beberapa yang sudah saya baca sekilas, itu Nggih. sesuai dengan kondisi yang di sekolah saya itu penerapan mengajarnya efektif itu 1, memperhatikan karakteristik anak dulu Kak. Nggih. Kalau sudah diperhatikan karakteristiknya, kita menyusun asesmennya dulu yang kedua. Jadi nanti disesuaikan dengan hasil asesmen itu nanti kita bisa membuat kerangka konten atau modul. Kalau Nggih. sudah membuat modul, nanti buat penerapannya nanti sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Oke. Terus apa Terus ya? apa lagi, Kak? Ya, Apa lupa ya, lagi, Kak. Kak? Apa lagi, Kak? Setelah pelaksanaan terus apa, Kak? Setelah pelaksanaan itu nanti ada pembuatan apa namanya tuh? Proses mengajarnya itu nanti disesuaikan dengan kondisi yang sudah kita asesmen tadi. Kalau sudah ditentukan itu baru nanti pembuatan penilaian Kak, berkaitan dengan Oh penilaian. iya. Asesmen itu ya, Kak, ya, asesmen. Kalau sudah itu nanti baru kita membuat refleksi. Umpan balik dulu Kak, melakukan umpan balik dulu. Ya, umpan balik. Umpan balik. Baru nanti kalau udah umpan balik baru melakukan refleksi. Refleksi berkaitan Ya. dengan siswa, terus guru. Baru setelah itu bisa melaksanakan evaluasi buat persiapan pembelajaran yang berikutnya. Ya, setelah refleksi evaluasi ya, Kak, ya. Oke, Ya. terima kasih Mungkin Kak itu Lukman. Kak, sekilas saya terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman. Ya. Untuk yang kedua, monggo Kak Dendi, yang tentang satunya tadi, yang tentang penyajian tugas gerak Kak Dendi, monggo. Menurut Kak Dendi, penyajian tugas gerak itu harus yang seperti apa? Monggo Kak Dendi. Halo Kak Dendi. Kak Dendi hilang. Dendi. Atau Kak Tri boleh, Kak Tri? Penyajian tugas gerak. Ya, penyajian tugas gerak Kak Tri. Menurut Kak Tri, penyajian tugas gerak itu yang seperti apa? Penyajian tugas gerak yang contoh aja, penyajian tugas gerak yang efektif. Okay. Contohnya pemanasan yang kreatif, menyenangkan, sederhana. Okay. Kemudian permainan tradisional, olahraga tim dan yang lain apa ya? Menggunakan teknologi. Nggih. Pak Isane, Kak. Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kak Tri ada tambahan lagi? Buat lingkungan belajar yang positif. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Tri. Ada lagi tambahan dari kakak-kakak yang lain? Monggo. Belum ada? Oke, jika belum ada,
saya ulas sedikit ya Kak tentang tadi yang apa tadi Kak yang pertama? Tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif gitu ya Kak ya. Nah itu Iya. kalau dari hasil belajar kita yang kemarin itu mengajar yang efektif, itu harus melibatkan kombinasi konsep dan keterampilan yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa aktif. Nah, berikut ini ada beberapa konsep dan keterampilan yang bisa digunakan seperti yang disampaikan Kak Lukman tadi sudah benar. Kemudian ini ada lebih detailnya lagi. Yang pertama itu kita dibagi menjadi 3. Sebentar Kak. Sebentar ya Kak, saya tak kirim surat sebentar. Oke, saya lanjutkan Kak. Jadi untuk keterampilan tugas gerak tadi yang efektif, itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu konsep mengajar yang efektif, kemudian keterampilan mengajar yang efektif, serta implementasinya. Nah, kemudian untuk yang pertama, dari yang konsep mengajar yang efektif, kita itu harus memperhatikan yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau tadi yang Kak Lukman sampaikan harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Kemudian di situ nanti kita harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, kemudian minatnya peserta didik itu seperti apa, dan gaya belajar yang disukai peserta didik itu yang seperti apa. Nanti kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan dari kurikulum yang berlaku, Kak. Jadi kurikulum yang ada di sekolah, kurikulum yang sudah ada di kita yang kita gunakan sekarang, kita harus kurikulum Merdeka. Nah, kita sesuaikan dari yang kemarin kita K13, sekarang kita sudah di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kita harus sesuaikan. Nah, ini kita harus pokoknya harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Nanti dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pendidikan inklusif itu juga harus diperhatikan, di mana seperti yang kita tahu, yang kita sharingkan kemarin ya kakak-kakak. Jadi di tempat kakak-kakak itu rata-rata walaupun cuma 1 anak itu hampir semuanya ada yang inklusif gitu ya Kak. Nah, ini di sini kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung semua peserta didik kita itu dalam belajar, termasuk peserta didik kita yang inklusif. Jadi kita harus, yaitu yang kemarin kita sampaikan, harus men-setting bagaimana kalau yang untuk peserta didik yang inklusif itu pembelajarannya seperti apa, untuk yang biasa itu seperti apa. Pokoknya untuk yang berkebutuhan khusus itu nanti kita harus tetap fasilitasi seperti itu Kak. Kemudian yang keempat, nanti penggunaan teknologi seperti yang disampaikan Kak Tri tadi. Penggunaan teknologi di era sekarang itu juga sangat penting, apalagi anak-anak sudah mainnya ke gadget itu ya Kak. Kalau kita pakai yang model konvensional itu anak-anak akan susah untuk memperhatikan kita. Jadi bagaimana caranya, kita harus memodifikasi alat, kemudian menggunakan platform-platform digital, media sosial untuk belajar seperti Kak Andi kemarin menggunakan gerakan-gerakan yang ada di TikTok untuk pembelajaran agar anak-anak itu semangat dalam belajar. Kemudian harus seperti tadi harus melakukan evaluasi formatif, di mana nanti penilaian berkelanjutan itu dapat membantu kemajuan peserta didik dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang kedua tadi ada keterampilan mengajar yang efektif. Nah, dari keterampilan mengajar ini kita harus memiliki ini kakak-kakak. Kita sebagai seorang guru, kita harus memiliki keterampilan mengajar yang efektif, di mana kita harus bisa berkomunikasi yang baik, menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu selalu mendengarkan kita atau memperhatikan kita. Kemudian kita juga harus memanajemen kelas dengan baik. Kita harus menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Kemudian pengelolaan waktu kita juga harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalkan kita pembelajarannya 2 JP, diusahakan juga on time. Kemudian perilaku siswanya kita juga harus kondisikan seperti apa, seperti Kak Dendi kemarin ya, yang dipegang adalah yang paling berpengaruh di kelas. Nah, ini kita harus perhatikan juga perilaku peserta didik itu seperti apa. Ini kita
harus memiliki ini. Kemudian yang ketiga yang kita harus perhatikan dalam keterampilan mengajar itu tentang keterampilan interpersonal, di mana membangun hubungan yang positif dengan siswa itu agar peserta didik kita itu percaya dan mau terlibat aktif dalam pembelajarannya kita. Nah ini seperti Kak Andi tadi, kemarin yang menceritakan kalau di kelas 1 dan 2 itu kan susah gitu ya Kak untuk mengalami kesulitan pada awalnya. Nah itu terus Kak Andi belajar, kemudian bagaimana caranya menyajikan pembelajaran yang menarik dan sebagainya, sehingga sekarang peserta didik itu mulai percaya dengan Kak Andi dan mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada kreativitas dalam pembelajaran. Nah ini kita sebagai guru itu juga harus kreatif, inovatif, sehingga metode-metode pembelajaran yang kita gunakan itu tidak hanya itu-itu saja. Kemarin kita misalkan pakai komando. Nah, ini coba kita ubah, yang komando itu kita ubah pakai metode yang lain yang bisa lebih mengaktifkan peserta didik dalam bergerak. Kemudian kita juga harus bisa merefleksi dan adaptasi. Nah, ini melakukan refleksi terhadap praktik mengajar dan bersedia untuk beradaptasi sesuai dengan umpan balik dan perubahan kebutuhan siswa. Nah ini pentingnya refleksi itu kita bisa mengetahui kebutuhan belajar peserta didik ini Kak. Kemudian yang ketiga itu adalah implementasi. Nah ini implementasi dalam pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran itu yang harus kita siapkan adalah rencana pembelajaran atau modul ajar. Kemudian yang kedua itu adalah metode pembelajarannya. Yang ketiga kita juga harus memperhatikan umpan balik seperti yang disampaikan Kak Lukman tadi, juga ada umpan balik. Nah, dengan memahami ketiga kunci ini atau ketiga konsep ini dalam pembelajaran yang efektif gitu ya Kak ya. Nah, itu kita itu dapat jika memahami dan menerapkan konsep serta keterampilan tersebut, nanti harapannya guru itu dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif untuk peserta didiknya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu lebih bermakna. Gitu ya Kak ya? Halo Kak? Ya. Ya, betul. Oke. Ya, kemudian yang kedua yang disampaikan Kak Tri tadi tentang penyajian tugas. Oh ya, penyajian tugas gerak. Dalam penyajian tugas gerak yang harus kita perhatikan itu yang seperti yang kita diskusikan kemarin ya Kak ya, itu dalam penyajian tugas gerak kita juga harus memperhatikan 3 kemarin toh Kak yang kita diskusikan di Google Doc yang terakhir kemarin, itu kita harus dapat mendapatkan perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua nanti kita dapat menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang ketiga itu kita dapat memilih dan mengorganisir isyarat gitu ya Kak ya. Nah ini kita yang harus perhatikan, di mana yang pertama itu yang ketika dalam mendapatkan perhatian peserta didik, kita itu harus menetapkan tanda dan prosedur, di mana kita bisa menggunakan marker-marker atau kon dan sebagainya, sehingga peserta didik kita itu bisa memperhatikan kita, instruksi kita melalui tanda-tanda tersebut. Kemudian yang kedua itu kita mengatasi lingkungan dalam pembelajaran. Nah, ketika kita dalam pembelajaran biasanya kan kita ada peserta didik kita misalkan baru permainan sepak bola, ketika kita panggil akan kita kasih evaluasi dan sebagainya, ternyata peserta didik masih bermain dengan bolanya asik sendiri gitu ya Kak. Nah itu silakan nanti dipanggil peserta didiknya, kemudian diajak dulu untuk memberhentikan bolanya ketika bermain, dikumpulkan dulu di dekat kakak seperti itu atau di depan, agar peserta didik itu bisa memperhatikan kita ketika berbicara. Kemudian nanti memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat kita. Ketika kok masih ada yang belum memperhatikan kita bisa tegur dulu gitu ya Kak ya. Ditegur dulu sehingga bisa memperhatikan kita. Kemudian penggunaan waktu yang efektif. Nah itu kita juga harus memperhatikan apakah
waktu yang kita gunakan itu sudah efisien atau belum. Misalkan dalam pembelajaran itu kan kita bagi-bagi dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup gitu ya Kak. Nah di situ kita sesuaikan, kalau pembukaan 15 menit atau 10 menit ya kita sesuaikan di situ, kemudian intinya itu kalau bisa, karena kita di PJOK, kalau bisa peserta didik kita itu yang lebih aktif dibandingkan gurunya. Jadi kita benar-benar sebagai fasilitator, nanti peserta didik kita yang melaksanakan pembelajarannya itu yang aktif gitu. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua itu harus menetapkan konten dan aspek organisasi penugasannya, di mana di sini itu juga ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tugas geraknya yang harus dilakukan itu apa, kemudian yang kedua itu adalah orientasi atau tujuan geraknya, tujuan yang akan dipraktekkan itu apa. Nah, di bagian tugas gerak yang harus dilakukan itu misalkan peserta didik itu harus melakukan passing bawah atau passing atas dalam permainan bola voli. Nah, yang untuk orientasi tujuannya atau tugas yang harus dipraktikkan, itu apakah passingnya itu harus berpasangan atau individu atau seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsep yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita perhatikan dalam, apa tadi Kak? Dalam penyajian tugas gerak ya Kak ya. Nah itu yang ketiga adalah memilih dan mengorganisir isyarat atau QA gitu ya Kak, kemarin yang dikatakan Kak Andi. Nah itu kita harus dalam memberikan isyarat itu kita kalau di lapangan bisa menggunakan peluit, bisa juga menggunakan kun-kun dan sebagainya, bendera dan sebagainya. Kalau misalkan sprint gitu ya Kak, kita kan bersedia siap ya misalkan dengan bendera atau seperti apa. Kemudian harus akurat, guru itu harus menguasai konten pembelajarannya. Kemudian isyaratnya harus singkat, tapi peserta didik itu bisa mengerti isyarat yang diberikan oleh guru. Kemudian disesuaikan dengan peserta didik, kemudian kontennya itu bisa tertutup dan bisa terbuka, kemudian isyaratnya juga harus disesuaikan dengan konsep gerakannya. Nah, ini nanti bisa kita review atau kita pelajari lagi Kak di modul 2.1, nanti kakak-kakak buka LMS-nya, nah di situ ada semua tentang materi ini. Gitu ya Kak ya? Oke Kak? Halo? Ya, betul. Betul apa Kak? Oke, paham ya Kak ya? Ya, perlu direview singkat. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan Kak. Sekarang kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini nanti saya akan membagi lagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompoknya itu diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nanti per kelompok itu menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, nanti kita pakai Google Doc lagi ya Kak ya, per kelompok berarti ada yang 4, ada yang 5 orang nanti. Kemudian durasinya adalah 40 menit Kak untuk mengerjakan. Nanti setelah itu kita kembali ke main room dan berdiskusi atau mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya Kak ya? Saya carikan dulu untuk link Google Doc-nya. Bentar. Tak kasih di sini. Oke. Coba dibuka Kak, apakah Google Doc-nya bisa dibuka? Dicek Google Doc-nya apakah bisa dibuka kakak-kakak? Ya, sebentar. Oke, silakan Aku melu Mbak Rani. Oh ya, oke. Kak Lukman dengan Kak Rani, oke.
Ben sing garap Mbak Rani. Aku kelompok Aromas Kusnan meneh ya ora apa-apa. Nah, Bos. Yo. Oke. Bentar, saya ini dulu. Saya Negara bagikan Mbak dulu, Rani. Kak. Oh, Iya, Kak Erni ini Mas, Kak aku belum masuk padamu ya, Kak pokoknya, ya? Mas. Kak Erni belum masuk ini ya, Kak ya? Kak Rani belum, Kak Rani. Kak Erni kayaknya belum masuk ini, Kak. Kak Sandi sudah masuk, Kak Sandi? Oke, Halo, sudah siap, Jan. Kak? Kak Sandi sama Kak Anissa sudah siap? Sudah, Anissa? sudah. Oke, siap. Saya breakout, silakan kakak-kakak berdiskusi di room. Nanti breakout 1 mengerjakan di sebentar, Kak. Seperti apa ya tampilannya sebentar, tak lihat dulu. Oh, pertanyaannya sama semua. Pertanyaannya sama semua ya, Kak. Nanti yang breakout 1 di paling atas, breakout 2 di tengah, yang di sini nanti di halaman ketiga. Itu ya, Kak ya? Oke. Oke, silakan Kak, monggo masuk ke roomnya masing-masing. Silakan masuk ke roomnya masing-masing, Kak. Monggo, yang di sini langsung berdiskusi saja. Yang di sini siapa baik, Bu? Kak Anissa kayaknya. Kak Anissa, Kak Yudi, Kak Mutohar. Wah, seluruh semua itu. Waduh, nanti Kak Sandi harus merantasi ini. Monggo Kak Sandi, maafkan daku tadi gak ngeh kalau ini semua. Semangat Kak Sandi. Oh, itu Kak Mutohar ada. Mutohar. Nah, monggo silakan Kak. Diskusi saya tak cek ke kelas sebelah. Kak, sebentar mau tanya. Oh, oke, siap. Terkait yang di print tadi, kalau cuma cukup sampai tanda tangan aja nggak apa-apa ya, sampai halaman 4. Tadi kan 7 halaman. Yang surat izin. Yang SPT tadi loh. Bentar. Cuma kalau sampai tanda tangan aja, pripun? Tak cekkan sebentar Kak. Kalau sampai tanda tangan saja. Setelah itu cuma penerima surat toh. Oh iya. Oke, boleh Kak, nggak apa-apa. Oh ya, siap. Oke. Nah, monggo Kak dilanjut. Yuk Pak Sandi yuk. Pak San. Aku minggu HP iki. Podo. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa wae nek ngene iki. Kemengko gitu. Presentasi ini kan baik. Kowe sike mengko nek kowe carry ndak di podo liyane kowe browsing liyane iki pengen pertanyaane podo. Yo, tak buka Google ya Jal yo. Aku tak buka. Tak download aplikasi ini ngoyo. Apa iki?
Pasrahkan semua pada Tuhan. Aiso ya. Ayo, Aiso yang ngono aku. minggu aplikasi urung. Aplikasi apa? Aplikasi anu yo, Yum. nganu Google Doc yang Play Store. Wis sing anu nih linke. Anu kowe sing garap bae apa? Sopo aku? Gelap nak boleh top aku. Nangis Matang nek ini carane. Kelompok loro apa telu iki? Tapi gua ora ngerti ya digoleki kelompok sing do ora iso kabeh. Oh, buat. Teko tulis bae nang tak tulise kene. Nama nang kelompok telu bae apa? Kelompok iki Anissa, nama panggilan terus nama lengkap Ora Sandi. di kelompok loro apa telu nih kok. Loro ya? Loro. Kita dong nulis dulu kan. Ya. Ya didelok sik liyane udah nulis durung. Urung ana, teko di nganu wae. Tabrak. Buabrak. Tak tulis ketuane Pak Sandi sik, Sanditia Asal. Purnawirawan toh. Sanditia sapa? Wes Sandi tiang lu udah bayar rasa lengkap. Ya nek aku lengkap Mutu Arsidik. Terus Erni, Ini barang mau. Anissa. Ora, Pak Yudi. Anissa. Terus wis Terus apa bae yo? tulis wis sik. Berbagi Tanya nomor siji apa tak ewangi. izin mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tok kopi sana ya tok ya aku. Alah, San. Yo ngalah. Capten. Nak foto wae nek ngene iki. Salah dadak ngetek aku kok. Iklan biane HP ku sing iki mergane. Gitu, hati gitu. Enggak, iki sing Mendapat pira petang titik menit iki? ya, Pak. Njuk begitu pira titik pira? Iki waduh 2 titik bro ya. Wih, Aman, Kak. dibusak kelompok loro apa telu aduh ini telu Ini kelompok 3, Kak Mutohar. oh Mana kelompok lu. aduh kok balik telu iki Oh, pertanyaannya podo kok Har. oh ya Ngopi jawaban dia ya ora apa-apa. oh Kak Dewi Pak Sandi Kok kolaborasi. Tidak boleh ngopi ya, Kak ya. Soleh, aku tak tulis kene. Ya. Gercep Kak Mutohar. Ini 2 titik berapa ya? Gimitnya. Ingat Kak Andi, langsung dalam Ini gimitnya 2 titik 2.1. berapa? 2.1. 2.1. Oke, 2.1. Arep Pak. Monggo Kak Andi langsung ikut bergabung dengan Kak Sandi dan Kak Mutohar. Saya kopikan linknya ulang ini Kak Andi. Kak Andi nanti di kelompok 3 ya Kak Andi, di halaman ketiga. Kalau mau bantu Kak Sandi dan Kak Mutohar. Oke, linknya mana ya? Itu di kolom chat Kak Andi. Oke.
Pak San, Lu meneng wae. aku tak jajal golek apa? Buka kuwi. Cek WA aku. Ngono kudu Bos. Wih, sorry. Pripun Pak Andi? Kelompok berapa ya saya tuh? Ya, kelompok 3. Besok nama Pak Kak Yudi, Sandi, Mutohar, Anissa. Betul, tambahin jenengan. Gua HP aku le sulit iki. Ya tak tulis ya Pak. Ya, Andi. Sudah. Link tugasnya tolong dikopek ya. Yo. Di nganu ya. Wis tak kirim ke jenengan lho mau nganune. Apa nih? Kan wis tak kirim kuwi to. WA delokno WA. Kok kirim nang lu nang mesek sing iki Gimit e. Ayo, Mas Teh sing skripe kuwi mau lho. Wis di nganu Pak Sandi, Pak Andi. Aku gua HP kok malah. oke. Ini mendapatkan, iki kan ngisi gon pertanyaannya mendapatkan perhatian dari peserta didik apa iki? Heeh. Menetapkan tanda atau prosedur. Apa wae? Perhatian berarti kan yo nganu. Apa? Ice breaking kuwi bener, terus kuwi mau menanyakan kuwi lho, apa jenis materi sebelumnya dan menyampaikan materi yang akan disampaikan kuwi lho. Oh ya, menanyakan materi sebelumnya. Ini diajarkan sebelumnya. Menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya ini ya. Oh, tentang apa? Durkon memberi tanggapan sedikit. Tanggapan sedikit. Terus memberikan tanggapan rasa duane sedikit. Oh iya. Terus menyampaikan materi yang akan diajarkan. Menyampaikan materi yang akan diajarkan. Sudah. Itu buka apa? Ora Pak, loro telus cukup jane. Langsung sik B iku wae. Tak ngirimi link Pak Sandi iki. Njaluk link e. Ya. WA wae Pak Sandi. Ya. Aku udah buka WA WP. Ya dicatat linknya. Ketik. Wih lah, bener tadi. Wis rampung, Har. Ya? Wis rampung. Ya urung kok ya. Dirampungin jenengan jare. Oke, mau soalnya apa ya?
Mengatasi faktor lingkungan dalam pelajaran. Faktor lingkungan ki yo bisa nganu to. Apa kuwi kondisi misalke kondisi nah awak dhewe kan misalke kelas lapangan saat digunakan kuwi aman apa ora. Berarti anu yo, mempersiapkan yo. Aku mau rekam video mah ana wong nggo angkong. Kan mau gawe video, Pak. Mau aku wis rekam video wis tak kode-kode ki mah ora paham. Anggo angkong ae wis karepmu aku. Iklan, men. Mempersiapkan alat dan media ngono. Sarana prasarana sarpras Oh, iya. ngono, Bang. Sarana dan prasarana yang akan digunakan pembelajaran. Oh, karo ki mau jenenge aman bukan pembelajaran ora. Berarti kata-katanya kan yo, mengecek yo. Heeh. Mengecek sarana dan prasarana ya berarti. Nah, arep lebih komplek ya biasanya nang Google kuwi mau. Lagi takon buka Pak Sandi ya. Bisa nomor piro? Sing anu Pak, sing B, sing ning anu mau apa jawabane? Oh, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Oh, melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah. Ini kok iki yo? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran iki yo fasilitas yang memadai kuwi termasuk Kok balik raketok ya? Pak Sandi? ya. Ya. Aku rasa ngefek. Kuwi kalau
Rencanakan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam ruangan saat cuaca buruk. Atau permainan dalam ruangan. Iki tulis kabeh apa Pak San? Apa? Arep tulis kabeh apa? Ya tok jupuk-jupuk sing ngono wae. Oh, nggih Bu. Kabeh ra apa-apa. Nggih? Kabeh ra apa-apa. Ayo nek kabeh jenengan sing iso. Aku yang mau ngetik HP. Aku rasa ngedit iki aku. Piye? Aku kok rasa ngedit aku. Aku ya ora iso. Nih, wong, wong. Nah, apa dene? Jareme milih ngono. Demit. Rum, ayo rum.
Udah selesai, Kak. Oke, Kak. Kita tunggu kelompok ketiga itu kelompoknya sini toh? Ya, kelompok sini. Oh, ini kok masih ada yang mengetik di bagian bawah belum selesai atau punyaku? Aku salah masuk. Bentar, bentar. Ya? Saya salah masuk. Saya kelompok 1. Wah. Oh ya, kelompok 1 sudah selesai. Oke. Kelompok 1 dan 2 sudah, kelompok 3 belum. Kita tunggu sebentar ya, Kak ya. Kelompok ketiga masih nulis, Kak. Kita tunggu dulu. Monggo Kak Mutohar, Kak Sandi silakan diselesaikan.
Kak Mutohar presentasi Kak Mutohar. Kelompok 3 sudah siap ya Kak Sandi ya? Insya Allah. Oke, kita tunggu Kak Dendi, Kak Arif, dan yang lainnya kembali ke room dulu. Ada yang belum balik ke room ini. Sebentar lagi, 1 menit lagi Kak. Wah. Fotonya kayak maskeran barang tuh ya Mas Dendi. Jadi nggak kelihatan mukanya ya Bu ya. Oh, oi. Gantengnya Raketa ya Bu. Oh, Raketa. Buka Pak Dendi. Kamu foto yo. Oh, Apaan aja buka lagi? Aku gambarnya kayak nganggo maskernya jarene Pak Sandi gantengnya Raketa. Nah, niku riyen pas zaman Covid kon gawe belajar ID niku ayo dilala pas lagi fotonya nganggo masker, ra entuk copot masker. Apa ganti ra iso iku? Kok isa? udah aku marah foto nih. Arta Oke, Brad Pitt ra iso ya. Ono bae ana tulisannya S Sandi. Dek ku yo Oke, ayo Kak, sudah kembali ke room semua ya sepertinya nggih. Kita lanjutkan dulu. Yuk, mau kita sekarang presentasi hasil diskusi per kelompok. Monggo mau kelompok berapa dulu yang presentasi kakak-kakak? 1. Ya, monggo kelompok 1. Lo tak sambi ya Kak. Oke Aku Kak, jalan nih. hati-hati di jalan Kak Rani. Yo, aku lagi nang jalan. Oke, monggo kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Kak Metal, monggo Kak Metal. Kak Dendi. Kak Dendi kok Kak Metal ini? Ya Kak Metal. Derek. Monggo Kak Metal boleh. Ya. Piye. Kak Dendi kok Kak Metal? Ya manut Kak Metal ya ora apa-apa. Oh ya. Ya izin kakak-kakak semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Metalisa Ardian, 2 Pak Dendi Kuncoro Prabowo, yang ketiga Pak Panji Ari Pamungkas. Nah, di sini yang pertama untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik yaitu adalah dengan menetapkan tanda atau prosedur. Kami menggunakan suara pelut atau bahasa tubuh. Yang kedua bisa menggunakan letak pohon seperti saat permainan dalam permainan kasti. Itu biasanya di sekolah saya sendiri, saya karena kekurangan bahan
Maaf ya. Pun Panik gitu ya Kak sekali ya. ya. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa Kak Metal dilanjut. Baru istirahat ya soalnya sekolahnya. Oh, nggih. Siap Kak, lanjut. Ya, diulang lagi. Yang kedua Oke. yaitu menggunakan letak pohon seperti halnya di sekolah saya karena sekolah saya itu termasuk yang minim sarana dan prasarana olahraga. Karena Kak di sekolah saya tidak memiliki tiang hinggap untuk permainan kasti, maka saya menggunakan letak pohon untuk menggantikan tiang hinggap tadi saat permainan kasti. Yang ketiga yaitu menggunakan benda seperti kun, kaleng, sepatu atau botol minum dari peserta didik. Nah, karena itu tadi kembali ke sarpras yang kurang tadi, saya sering menggunakan sepatu atau botol minum peserta didik untuk memberikan tanda-tanda agar peserta didik itu tahu batasan saat olahraga itu di mana-nya. Dan yang kedua ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama ada lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ini saya mengambil teman dari peserta didik sendiri itu untuk menjadikan teman sebagai mentor dalam pembelajaran PJOK. Apabila saya rasa peserta didik itu bosan dengan penjelasan yang saya berikan, karena mungkin setiap hari pembelajaran PJOK pasti setiap pembelajaran kan yang menjelaskan guru kebanyakan. Nah, untuk mengatasi kebosanan dari peserta didik itu, saya kadang memanggil salah satu peserta didik yang berani dan tentunya yang paham akan materi yang diajarkan pada saat itu untuk menggantikan saya dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran PJOK tadi. Nah, yang kedua di sini ada lingkungan fisik. Di lingkungan fisik ini saya dan peserta didik terutama saya selalu memastikan dan menjaga kondisi kelas dan lapangan tersebut agar nyaman dan aman ketika digunakan oleh peserta didik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran PJOK. Untuk yang ketiga, di sini ada lingkungan psikologis. Nah, di lingkungan psikologis ini ada memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat selalu semangat dan bergerak aktif saat proses pembelajaran PJOK berlangsung. Tidak bisa dipungkiri dalam sebuah pembelajaran PJOK pastinya tidak akan ada semua peserta didik itu bisa semangat semuanya ya Kak pada hari itu. Mungkin di waktu tertentu ada salah satu peserta didik mungkin yang serasanya tidak semangat atau merasa tidak suka dengan pembelajaran olahraga pada saat itu. Kemudian tugas saya di situ adalah memberikan motivasi kepada peserta didik itu agar dia bisa semangat. Selain memberikan motivasi, saya juga berusaha untuk memberikan permainan-permainan baru yang unik dan menarik agar peserta didik yang lainnya dan yang tidak tertarik itu menjadikan seluruh peserta didik agar bisa semangat untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah, yang C itu ada memastikan peserta didik untuk mendengar dan melihat. Usaha saya yang sudah dilakukan oleh kelompok kami itu salah satunya dengan melihat video pembelajaran yang ditampilkan oleh guru. Selain itu juga karena di sekolah saya itu kebetulan ada beberapa tab dan Chromebook di salah satu pembelajaran PJOK juga kadang dalam menjelaskan materi pembelajaran itu tidak melulu saya selalu berbicara di depan kelas itu tidak, tapi kadang saya membagi kelasnya itu menjadi beberapa kelompok. Mereka bisa belajar secara mandiri. Seperti contoh nanti pada waktu itu saya membagikan mereka tab atau Chromebook. Nah, di masing-masing kelompoknya nanti setelah saya bagikan Chromebook dan tab itu, kemudian saya misalkan pada hari itu mengajarkan sebuah permainan bola tangan. Nah, di dalam permainan bola tangan tadi kan ada teknik-teknik melempar dan menangkap bola. Nah, di situ saya tidak menjelaskan, tapi saya mengajak seluruh peserta didik untuk mencari sendiri video pembelajaran melempar dan menangkap bola-bola tangan itu di YouTube, bisa di TikTok, semacamnya. Yang penting mereka bisa mengetahui cara-caranya secara mandiri. Dan agar menarik perhatian peserta didik, maka dari itu saya melakukan cara itu agar terlihat lain, tidak seperti biasanya.
Kemudian yang B dengan pengamatan kepada peserta didik agar mereka tetap belajar secara mandiri namun tetap bisa sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, menyambung dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi untuk membagikan tab kepada peserta didik, saya seringkali misalkan kelompok 1 saya bagikan tab, kelompok 2 dengan Chromebook, kelompok 3 menggunakan buku, dan kelompok 4 misalkan menggunakan audio visual. Nanti di masing-masing kelompok itu mereka akan belajar mandiri sesuai dengan pilihan mereka. Yang belajar dengan video juga melihat video, yang belajar di buku mereka membaca. Nah, agar pembelajaran itu berlangsungnya sesuai dengan materi pembelajaran yang saya perintahkan, saya tentunya akan berkeliling ke kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya untuk memastikan seluruh peserta didik agar belajar sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Yang D, itu ada penggunaan waktu yang efisien, yaitu yang pertama pastinya kita menggunakan stopwatch untuk mengalokasikan waktu pembelajaran agar waktu pembelajaran PJUK itu tidak kurang ataupun tidak lebih, karena biasanya di pembelajaran PJUK ini kan peserta didik itu selalu senang dan lupa waktu pastinya. Nah, maka dari itu untuk agar tidak kelewatan waktu banyak dan mengambil jam pelajaran materi lainnya, saya menggunakan stopwatch. Yang kedua itu ada memaksimalkan waktu pembelajaran PJUK agar dapat terpenuhi capaian materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PJUK. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya, saya juga sering melakukan, misalkan kalau ada rapat terus pembelajaran PJUK-nya disambi, pasti nanti kurus sae disuruh sana sepak bola terus ditinggal pergi gitu, mungkin ada ya, termasuk saya juga sekali. Terus untuk cara mengatasi memaksimalkan waktu pembelajaran ini PJOK-nya ini biasanya saya melakukan materi pembelajaran PJOK dulu baru akan praktek. Biasanya Bapak Ibu guru yang lainnya pasti praktek baru materi. Nah, saya di sekolah saya sengaja saya balik agar mereka itu tidak sak-sae dan masih punya semangat baru untuk belajar materi PJOK dulu baru melaksanakan praktek. Biasanya kalau di sekolah saya sendiri, kalau dilaksanakan praktek dulu baru materi, nanti mereka saat materi itu sudah malas-malasan, lelah, sambat capek, tidak mau mengerjakan dan sebagainya. Maka dari itu lebih suka ada Kak. Halo Kak, suaranya putus-putus. Halo ya. Lanjut Ya, Kak Meta. Lanjut ke bawah kan. Ini yang ini Kak. Buka nganu ton sik mau digarap mau. Dah, ini Kak. Suaranya Kak Metal putus-putus. Masih penugasan. Dilanjut Pak Dendi mungkin. Kak Dendi. Hilang. Kak Dendi. Halo Kak Dendi. Ya, betul. Bagus. Lanjut Kak Dendi. Kak Metal menghilang. Enggak dilanjut presentasinya. Kak Metal itu kepental tadi. Halo Kak Metal. Hilang kabeh. Kak Dendi, monggo dilanjut. Oh ya Kak Metal bisa lanjut. Lanjut Kak Metal. Oh ya. Mungkin kecepatan ya cara bicara saya, maaf ya. Enggak apa-apa Kak Metal, lanjut sedengan. Yang kedua ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di keterampilan gerak yang diajarkan, kami memilih gerakan berguling ke depan. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sama banyak. Kemudian guru memberikan tab kepada peserta didik, tab atau Chromebook seperti yang saya contohkan tadi. Terus selanjutnya guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk bisa melihat video materi pembelajaran berguling depan dengan kelompoknya. Peserta didik dapat mengamati proses tahapan gerakannya. Kemudian guru mendemonstrasikan tahapan gerakan berguling ke depan tersebut.
Selanjutnya, guru meminta seluruh kelompok untuk bisa ke bawah kan, Kak? Untuk bisa mempraktikkan gerakan berguling ke depan secara bergantian sesuai dengan apa yang mereka pelajari tadi dan sesuai dengan apa yang saya contohkan. Kemudian peserta didik memulai gerakan berguling ke depan dimulai dengan berdiri di atas matras. Kemudian kedua telapak tangan menempel atau diletakkan di atas matras. Posisi dagu ditempelkan di dada dan menempelkan kepala bagian belakang ke matras. Lalu dibantu dengan gerakan dari dorongan kaki dan badan digulingkan ke depan. Posisi akhir dari peserta didik ini yaitu berdiri dengan kedua tangan dijulurkan ke atas agar tetap menjaga keseimbangan daripada tubuh mereka sendiri. Kemudian setelah itu guru dan peserta didik tentunya melakukan refleksi pembelajaran. Apa yang telah dilakukan tadi, yaitu pembelajaran berguling depan, guru dan peserta didik itu melakukan refleksi. Apakah gerakannya itu nanti yang benar seperti ini, tadi yang salah seperti ini, dan baiknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian guru melakukan asesmen atau penilaian kepada seluruh peserta didik atas apa yang telah guru lihat dari praktek peserta didik tadi. Kemudian yang terakhir guru memberikan tugas secara kelompok. Karena tadi mereka belajar secara berkelompok, maka guru memberikan tugasnya juga secara kelompok. Yang kedua, materi bola tangan melempar dan menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Ini sama halnya dengan pembelajaran yang tadi, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sama banyak. Guru menayangkan video pembelajaran bola tangan di depan kelas melalui PPT atau PowerPoint atau sebuah video di YouTube. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dan mendiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian, guru mendemonstrasikan materi gerak bola tangan, gerakan melempar dan menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah di hadapan peserta didik. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berbaris berbanjar ke belakang. Guru meminta peserta didik untuk bisa melakukan gerakan melempar dan menangkap bola secara mandiri sambil berjalan ke depan, kemudian ganti dengan peserta didik di belakangnya atau peserta didik yang lainnya. Setelah itu, guru mengamati gerak melempar dan menangkap bola yang dilakukan oleh peserta didik tadi. Di pengamatan ini, guru melakukan asesmen awal, mana saja peserta didik yang bisa dibagi menjadi kelompok sulit, sedang, atau bisa. Karena setelah ini, guru akan membagi peserta didik tadi menjadi 3 kelompok sama banyak. Setelah guru mendapatkan 3 kelompok sama banyak tadi, kemudian peserta didik kelompok sulit diminta guru untuk melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, menyusur tanah, dan mendatar. Oh, ini kebalik Kak, saya nulisnya. Yang sulit dulu baru yang mudah gitu ya Kak ya? Ya. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Ya. Yang penting sudah terlihat diferensiasinya. Ya. Oke, lanjut Kak, Metal. Oke. Saya nggak baca, saya jelasin aja. Salah itu Ya, tulisannya. Iya, enggak apa-apa Kak. Setelah guru membagi menjadi 3 kelompok sama banyak tadi, guru mendapatkan kelompok mudah. Nah, kelompok mudah ini nanti akan melaksanakan gerak melempar dan menangkap bola, menyusur tanah, dan mendatar. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok bisa, nanti dia akan melaksanakan gerak melempar dan menangkap bola secara menyusur tanah, mendatar, dan melambung. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok sulit akan melaksanakan gerakan melempar bola menyusur tanah, mendatar, dan melambung melewati rintangan yaitu seutas tali yang sudah disiapkan guru atau net atau bisa dengan tiang pull up agar mereka bisa melakukan gerakan bola melambung di atas rintangan tadi. Nah, setelah itu peserta didik minta guru untuk melaksanakan tugasnya secara masing-masing secara berkelompok. Kemudian setelah itu peserta didik melakukan aktivitas materi bola tangan, melempar dan menangkap bola secara berkelompok tadi. Guru dan peserta didik melakukan refleksi materi. Apa yang telah mereka lakukan, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Kemudian guru melakukan penilaian. Setelah itu guru memberikan tugas kelompok. Yang ketiga ada isyarat clue atau clue pembelajaran.
Di keterampilan gerak yang diajarkan yaitu 1 gerak dasar lokomotor berlari. Isyarat clue yang bisa digunakan bisa menggunakan suara tepukan tangan untuk mulai gerakan berlari. Misalkan kayak 1 ini berarti tanda untuk peserta didik bisa berlari, laju ke depan. Kemudian menggunakan aba-aba siap go untuk memulai gerakan berlari. Nah, yang kedua ada materi bola tangan melempar dan menangkap bola melambung. Ini guru menggunakan suara peluit sebagai tanda dimulainya gerakan lempar tangkap bola secara mandiri. Seperti siswa dibanjarkan ke belakang, kemudian peserta didik pertama setelah ada aba-aba peluit dari bu guru, pasti dia akan melakukan lempar tangkap secara mandiri berjalan ke depan. Kemudian yang kedua menggunakan sentuhan tangan ke bahu peserta didik untuk memulainya sebuah gerakan lempar tangkap bola tadi secara mandiri. Seperti guru menepukkan tangannya ke bahu peserta didik, itu berarti peserta didik yang ditepuk bahunya harus melakukan gerak melempar tangkap bola secara mandiri tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Metal atas presentasinya. Kelompok 2 dan 3 apakah mau mempresentasikan juga? Kayaknya hasilnya hampir sama ya Kak ya? Bagus, sudah bagus, sudah bagus. Oke. Kelompok 2 dan 3 mau presentasi atau hampir sama? Kelompok 2 tambahnya yang bagian tadi Kak, yang awal tadi. Oh, oke, yang kelompok 2 di mana Kak? Ini penggunaan waktu yang efisien Kak. Halo Kak, kelompok 2. Halo, Kak Lukman. Kak Kusnun nggak? Halo, Kak halo. Lukman. Halo, di mana tambahannya Kak Lukman? Tambahannya yang Kelompok 2. bagian atas tadi itu apa Kak? Atas sendiri. Nah, itu Ini mendapatkan perhatian dari itu. Kalau kelompok kami itu membuat itu Kak, membuat dan melaksanakan kesepakatan kelas dulu di Oh kelas. iya, betul Kak. Kita banyak itu, kalau yang lainnya hampir sama Kak. Oke, hampir sama ya Kak ya. Ya, jadi ya seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasanya kesepakatan kelas ini sangat membantu kita gitu ya Kak ya. Ini Ya. memang bagus ini Kak, prosedur di awal itu mungkin bisa kita terapkan terus gitu ya Kak ya. Kelompok 3 ada tambahan? Kelompok 3? Kelompok 3 ada ice breaking ini Kak. Kak Sandi, halo. Hilang. Oke, kita lanjutkan aja. Di kelompok 3 yang menarik ini ada ice breaking-nya. Kalau tadi belum tersebut, mungkin di sini di kelompok 3 ada ice breaking juga. Kemudian yang lainnya hampir sama. Gitu ya Kak ya. Nanti ini bisa di-download, kemudian bisa dipelajari lagi lebih lanjut di setelah kita tatap maya ini, kemudian di LMS juga nanti silakan dibuka lagi ya kakak-kakak untuk belajar. Kemudian kita lanjutkan ke PowerPoint dulu ya Kak ya. Ya. Oke. Ya, siap. Ya, oke. Ini tadi sudah, berbagi referensinya sudah. Ini ada pesan kunci Kak. Ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam pengembangan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi ketika kita itu semakin banyak referensi, misalkan seperti kemarin kita belum kenal PKG PJOK, kemudian sekarang kita belajar di PKG PJOK, ini harapannya nanti bisa mengembangkan strategi kakak-kakak dalam pembelajaran ya Kak, sehingga mendapatkan atau dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kakak-kakak. Gitu ya Kak ya? Ya. Oke, sekarang kita refleksi Kak. Nah, di sini apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini, Kakak? Monggo, salah satu bisa menyampaikan apakah ada informasi baru yang menarik? Kak Lukman, monggo, apakah ada Kak Lukman? Kalau saya masih mempelajari lagi yang kaitannya sama suwe tadi itu loh Kak. Oh iya. Isyarat itu loh. Isyarat itu ya Kak? Ya. Oke.
Itu yang nanti menarik. kita kayak hal baru gitu ya Kak ya, walaupun mungkin sudah dilaksanakan. Ya, hal baru, cuma kan kata-katanya kan masih terdengar asing loh, Kak. Nggih, Kalau betul ya. kalau mengucapkannya katanya itu agak keras, itu malah beda persepsi nanti loh. Ya nanti ya takutnya jatuhnya beda persepsi. Jadi kita lebih enaknya isyarat pembelajaran gitu toh Kak, daripada pakai bahasa lainnya gitu ya Kak ya. Ya, nanti enggak dimarahin Mas Dendi, Pak Andi Nah, nanti. nggih betul. Oke, terima kasih Kak Lukman. Heeh. SUE Kemudian disingkat. ya suwe gitu ya, suwe. Oke. Kasar Oke, ini fasilitator ini. suwe. Tidak kasar ini Kak, kan ini bahasanya gitu. Oke, yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih lanjut Kak dari selain yang dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Kak Andi mungkin ada yang ingin dipelajari lebih lanjut Kak Andi? Ya menurut saya yang mau dipelajari lebih lanjut itu ya kaitannya dengan yang tadi seperti yang disampaikan Kak Lukman itu kan, itu juga sebenarnya saya juga belum paham betul untuk pengaplikasiannya seperti apa. Terus kaitannya tadi ya untuk yang sudah disampaikan Kak siapa ya tadi, untuk yang presentasi tadi Kak itu Metal, sudah bagus. ya. Kak Metal tadi juga sudah bagus, katanya dalam proses pembelajaran sudah dilakukan secara rinci, walaupun kalau saya itu sudah saya rinci-rinci seperti ngegling-ngling, tapi pada pelaksanaannya ada yang terlewatkan, itu maklum ya. Oke. Dan untuk katanya apa tadi ada sudah disampaikan juga untuk pemberian apa teori di awal pembelajaran, tentunya itu lebih bagus menurut saya, karena saya dari sejak awal mengajar sampai sekarang juga saya lakukan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Andi. Jadi untuk isyarat pembelajaran itu seperti yang disampaikan Kak Metal tadi. Misalkan contohnya itu misalkan ketika kita mau memberikan aba-aba ke peserta didik, kita tidak harus selalu dengan mode komando atau berbicara misalkan maju 1 langkah, maju 2 langkah. Nah, itu tidak harus seperti itu. Jadi diganti. Misalkan kalau tepuk 1 berarti harus maju 2 langkah, kalau tepuknya 2 berarti maju 4 langkah. Nah, isyarat di sini yang dimaksudkan adalah dari tepuknya tadi. Kalau tepuk 1 berarti nanti anak-anak majunya 2 langkah. Kalau dikasih tepuk 2, majunya 4 langkah. Nah, itu jadi anak-anak itu kita sajikan pakai isyarat-isyarat itu Kak. Jadi kita cuma pakai tepuk 1, nanti anak sudah bisa bergerak. Jadi tidak harus kita itu mengucapkan terus, misalkan maju 2 langkah, maju 4 langkah, seperti itu Kak Andi gambarannya. Nah itu sudah gitu. sebenarnya sudah dilakukan ya. Ya, tapi sudah dilaksanakan. Ya. Bahasanya saja yang beda gitu ya Kak ya. Kalau yang dulu belum ada bahasanya, sekarang sudah mempelajari bahasanya gitu ya Kak Andi ya. Iya, suwe. Ojo kasar-kasar loh Mas. Ya. Gitu, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut. Kita sudah di sesi akhir pada pertemuan pagi hari ini. Ini peserta harapannya akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Seperti yang disampaikan Kak Metal dan Kak Andi tadi, seperti adanya pemberian materi di awal itu sangat membantu gitu ya Kak ya, dibandingkan kalau kita langsung praktek di lapangan. Apalagi kalau di SD itu kan satu pertemuan itu berapa JP Kak? 35 menit. 35 menit berapa kali? Berapa JP? 4 JP. 4 JP itu kan lumayan itu ya Kak. Kalau kita selingi dulu di awal, dikasih materi dulu, dikasih pembelajaran di kelas, kemudian baru ke lapangan, itu akan membantu pemahaman peserta didik dalam belajar gitu ya Kak ya. Ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak, pada pagi hari ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Monggo salah satu untuk memimpin berdoa, kakak. Siapa yang mau menutup pada siang hari ini?
Ya, saya tutup. Oke, monggo Kak Metal. Ya, kakak-kakak semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran PKG pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai bertemu di Zoom selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak. Ambil Mau kaosnya Kak sama- Kak. Oh ya, saya nanti di sekolah 12:30 ya Kak ya, kalau mau ambil kaos di sekolah. Punya saya udah jadi belum, Kak? Yang ukuran M dan L nanti kalau tidak besok pagi, besok minggu ya Kak ya. Atau besok saya bawakan ketika PTM. Dari Senin Oke, mawon. siap. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sistem kaosnya Kak Kusuma tak gawake sing Ini putih. kaosnya belum Ya, jadi, terima Putri. kasih Kak Arif. Oke, sabar ya Kakak. Lali. Sampai talan tuh gawe teh. Emotikan itu Bu di bawah. Ya. Oke, saya akhiri dulu kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama dulu kakak-kakak, monggo di open kamera. Kak Panji, Kak Andi, Kak Santong. 1. Oke, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Metal. Kak Metal, 1, 2. Masih tutup ya metalis lagi. Oke, terima bajunya kasih belum kakak-kakak. Oh ya, sabar ya Kak Metal ya. Senin Kak Metal bisa. Besok kita itu besok kita hari Senin PTM itu Kak.